Halo, berjumpa lagi bersama Mr. Theo. Dan pada kesempatan kali ini, langsung saja tanpa berlama-lama, Mr. Theo akan membahas sejumlah soal tentang bangun ruang. Untuk soal yang pertama, seperti yang sudah tertampilkan di slide, perhatikan gambar berikut agar terbentuk jaring-jaring balok. Bidang yang harus dihilangkan adalah nomor. Jadi kita harus mencari bangun datar yang membentuk jaring-jaring balok yang tidak sesuai. Itu yang mana? Kita lihat dari angka yang satu. Angka 1 dulu, bangun persegi ini. Kita lihat, kalau angka 1 kita lipat, kita bayangkan kita lipat, maka dia tidak akan menutup sepenuhnya sisi pada angka 4, sisi pada bangun datar angka 4. Dan juga akan bertabrakan dengan angka 2, sehingga yang harus dihilangkan yang pertama adalah bangun nomor 1, atau bidang nomor 1, bidang datar nomor 1. Otomatis kalau kita lihat di pilihan jawabannya, ada pada pilihan A dan B. Ya, ada pada pilihan A dan B. Kemudian kita coba cari lagi. Nomor 2. Kalau nomor 1 hilang, nomor 2 masih ada, kita coba lipat. Ternyata dia bisa menutup semuanya. Berarti nomor 2 merupakan bagian dari jaring-jaring balok, bidang yang membentuk jaring-jaring balok. Kemudian kita coba lihat lagi, nomor 3. Itu pun juga sama, kalau kita lipat, dia akan sesuai dan merupakan bagian dari jaring-jaring balok. Maka nomor 4 dan nomor 5 serta nomor 6 ini sudah pasti bagian dari jaring-jaring balok. Dan kita bisa lihat di sini nomor 7 sekarang. Nomor 7 kalau kita lipat dia akan bertabrakan atau saling menutup di angka dengan angka 3, saling bertemu dengan angka 3. Maka nomor 7 ini juga harus dihilangkan serta nomor 9. Nomor 9 sifatnya sama seperti nomor 1. Ya, kalau dia dilipat, dia tidak akan menutup sepenuhnya sisi angka 6 ini. Dia hanya menutup sebagian, hanya menutup sampai sini saja mungkin. Sampai sini saja. Karena itu nomor 9 harus dihilangkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah jawaban B. 179 ini adalah bidang yang harus dihilangkan agar terbentuk jaring-jaring balok. Untuk soal selanjutnya, soal yang kedua, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi adalah 5:3:2. Jika volume balok adalah 6.480 cm3, luas permukaan balok tersebut adalah, kita tahu, kalau memang 5:3:2 ini adalah ukurannya sebenarnya sebuah balok, maka kalau volumenya 6.480, maka ini kurang tepat. Sehingga, karena ini merupakan perbandingan, maka panjang, lebar, dan tinggi balok kita bisa misalkan dengan panjangnya menjadi 5x, lebarnya menjadi 3x, tingginya menjadi 2x, sesuai dengan perbandingan. Dan ini kalau dikalikan akan berketemu volumenya 6.480. Untuk mencari panjang, lebar, dan tinggi, maka kita harus temukan X-nya terlebih dahulu. Dengan cara kita kalikan dulu. 5X kali 3X kali 2X adalah 30X pangkat 3. Karena ada 3X jadi X pangkat 3. Sama dengan 6.480. Nah, dari sini kita bisa pindahkan 30 seperti ini. Jadi X pangkat 3 sama dengan 6.480 per 30. Sehingga X pangkat 3 adalah 216. Ini masih X pangkat 3, kita belum bisa menemukan X. Sehingga untuk mencari X-nya, maka 216 ini, 216 ini, kita akar pangkat 3. Sehingga X-nya ketemu 6. Dari sini, setelah X ketemu, kita bisa mengetahui berapa ukuran panjang, lebar, dan tingginya pada balok tersebut. Maka, karena panjang tadi kita misalkan 5X, maka menjadi 5 kali 6, X-nya 6. Hasilnya panjangnya adalah 30, lebarnya 18, tingginya adalah
12, yaitu 5x, 3x, 2x, semuanya dikalikan 6, 30, 18, 12. Kita sudah mendapatkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sebenarnya, yang membentuk volume 6480. Dari sini, baru kita bisa mencari luas permukaan balok. Luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga kalau kita hitung, kita masukkan angkanya seperti ini, kita ketemukan luas permukaannya adalah 2232. 2232. Sampai sini, mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, luas permukaan dan volume dari prisma di bawah ini adalah, kalau kita lihat di sini, prisma ini adalah prisma dengan prisma yang ditidurkan dengan alasnya berbentuk trapesium. Ya, sehingga untuk mencari luas permukaan dan volume kita harus tahu beberapa unsur yang ada pada trapesium yang belum diketahui di sini. Kita coba lihat, kita coba fokus ke trapesium yang ada di bawah ini. Kita coba lihat di situ. Yang pertama, kita lihat unsurnya. Kita tarik garis ini. Untuk apa kita tarik garis ini? Agar kita bisa mencari. Karena yang pertama, 40. Sisi ini kita sudah tahu, yaitu 40. Yang belum tahu adalah sisi yang sejajar, yang panjang, yang bawah ini. Maka kita tarik sebuah garis bantu menjadi garis tinggi, di mana garis tinggi ini ukurannya juga 80 cm sama seperti yang di sampingnya. Dan yang bawah ini adalah 40. Maka proses selanjutnya kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Dari mana Pitagoras? Kalau kita lihat di sini, sisi miring yang ini adalah 1 meter dan yang ini adalah 100 cm. Maka kalau di sini 100 cm, sini 80 cm, ini adalah pasti 60 cm. Kita menggunakan penghitungan Pitagoras, yaitu di mana 100 cm persegi dikurangi 80 cm persegi, menghasilkan 60 cm. Nah, setelah kita tahu sisi sejajar yang panjang pada trapesium, yaitu 100 cm, 40 ditambah 60, 40 ditambah 60, maka kita bisa menghitung. Yang pertama adalah volumenya. Kita tahu ini adalah prisma, maka volumenya adalah luas alas kalikan tinggi. Dalam hal ini luas alasnya adalah trapesium dikalikan tinggi. Tinggal kita masukkan rumusnya. Luas alas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar A, B, ya 40, 40 dan 100, A dan B, dikalikan tinggi alas. Hati-hati di sini, ada 2 tinggi. Tapi karena tinggi alas, karena ini trapesium, maka yang depan ini adalah tinggi alas, bukan tinggi prisma. Sehingga kita bisa masukkan. Jadi seperti ini. Setengah dikali 40, 40 adalah sisi sejajar yang pendek, ditambah 100 adalah sisi sejajar yang panjang, dikalikan 80 yaitu tinggi alas, dan dikalikan 40 yaitu tinggi prisma. Sehingga hasilnya adalah 224.000 cm3. Dari sini volume ketemu, kita mencari luas permukaan. Nah, kita tahu bahwa luas permukaan pada prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut prisma. Dalam hal ini luas alasnya adalah trapesium. Berarti tinggal kita masukkan 2 kali luas alas, yaitu 2 kali setengah A plus B kali tinggi alas, ditambah luas selimut prisma. Luas selimut prisma sama aja, atau sama seperti keliling alas dikalikan tinggi prisma. Ya, keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggal kita masukkan angka-angkanya.
2 kali setengah kali 40 sisi sejajar ya. Ini masih luas alas. Ditambah 100 sisi sejajar yang panjang dikalikan 80 tinggi alas trapesium. Ditambah keliling alasnya. Ditambah keliling alas yaitu 40, 80, 100, 100. Dikalikan tinggi. Hingga ketemu hasilnya adalah 24.000 cm persegi. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Sebuah prisma segi 4 dengan alas berbentuk belah ketupat. Kita lihat di sini ada sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat, di mana belah ketupat kita tahu bahwa semua sisi pada belah ketupat itu pasti sama. Sebuah prisma segi 4 dengan alas berbentuk belah ketupat dengan keliling 68. Kita garis bawahi dulu. Keliling 68. Dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Kita garis bawahi lagi. Panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Jika luas selimut prisma adalah 1020 cm persegi, besar volumenya adalah. Nah, kita gunakan apa yang sudah diketahui yang ada di soal. Keliling 68. Nah, sangat mudah. Yang namanya keliling berarti jumlah semua sisi alas. Ya, jumlah semua sisi alas. Dalam hal ini karena sisi alasnya belah ketupat, semuanya sama, sehingga kita bisa tahu nih sisi kelilingnya dari ini, sisi alasnya adalah 68 dibagi dengan 4, yaitu 17 cm. 17, 17, 17, dan 17. Kemudian, panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Nah, diagonal kita tahu bentuknya seperti ini yang Mister kasih garis merah ini adalah diagonal pada belah ketupat. Salah satu diagonalnya panjangnya adalah 16. Karena ini dibagi menjadi sama besar, maka 16 bisa diganti dengan sini separuhnya 8, sini juga separuhnya 8, setengahnya 8. Nah, dari sini kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat. Yang ditanya adalah volumenya. Di mana volume prisma, kalau kita ingat, itu adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan luas alas prisma adalah setengah kali diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal satunya kita sudah tahu, yaitu 16. Ini. Nah, yang perlu kita cari adalah diagonal yang kedua. Diagonal yang kedua. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan Pitagoras. Kan dari sini. Kita bisa ambil salah satu segitiga yang membentuk belah ketupat. Seperti ini. Di mana sisi miringnya adalah 17, sisi tegaknya 8. Dari sini kita bisa mencari separuh dari diagonal kedua, yaitu 15. Ya, menggunakan Pitagoras. Karena separuhnya 15, maka panjang diagonal kedua, diagonal pertama adalah 16, panjang diagonal kedua adalah 2 kali 15, yaitu 30 cm. Dari sini, kita bisa menghitung volumenya. Ya. Kita bisa menghitung luas alas terlebih dahulu. Ya. Tapi sebelum menghitung volumenya, kita harus mencari satu hal lagi yang belum kita ketahui, yaitu tinggi prisma. Tinggi prisma di sini belum tercantum. Dari mana kita mencari tinggi prisma? Dari luas selimut prisma. Ya, karena di sini sudah ada diketahui luas selimut prisma. Di mana luas selimut prisma adalah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Nah, sedangkan keliling alas kita sudah ketahui di soal sebelumnya, yaitu 68 cm. Sehingga kita bisa masukkan aja angkanya. Keliling alas kali tinggi berarti 68 dikalikan T, karena tingginya belum tahu, sama dengan 1020. Sehingga T sama dengan 1020 dibagi 68, ketemu tinggi prisma adalah 15 cm. Dari sini kita bisa menghitung volumenya, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas belah ketupat dikalikan tinggi prisma.
yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikalikan tinggi prisma. Kita masukkan setengah kali 16 diagonal satunya tadi yang sudah diketahui, dan diagonal 2 yang kita cari menggunakan Pitagoras, yaitu 30. Dan kita kalikan juga dengan tinggi prisma yang kita cari menggunakan luas selimut. Dari sini ketemu volumenya adalah 3.600 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Soal yang kelima. Panjang diagonal CE adalah, kita tahu panjang diagonal CE ada di sini. Diagonal CE ada di situ dan merupakan diagonal ruang. Untuk mencari diagonal CE, kita harus cari terlebih dahulu diagonal AC. Agar bisa terbentuk segitiga, kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari diagonal CE. Nah, untuk mencari diagonal AC, kita juga bisa menggunakan Pitagoras. Yaitu AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena AC adalah sisi miringnya. Yaitu 32 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Sehingga AC adalah akar 1024 ditambah 576. Sehingga AC adalah akar 1600. Akar dari 1600 yang ketemu AC panjangnya adalah 40 cm. Panjang AC ketemu, kita bisa langsung mencari CE. Ya. CE adalah AC pangkat 2, akar dari AC pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. Di mana AE dan GC panjangnya adalah sama. Sehingga kita bisa masukkan CE adalah 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 diakarkan. Yaitu 1600, akar dari 1600 ditambah 900 adalah akar 2500. Akar dari 2500 adalah 50 cm. Sehingga ketemu panjang CE adalah 50 cm. Soal yang ke-6. Diketahui prisma dengan banyak rusuk dan sisi berturut-turut adalah 9 dan 5. Rusuknya 9, sisinya 5. Alas prisma tersebut berbentuk, nah pilihannya ada segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Kita bisa tanpa menggunakan rusuk, kita bisa saja menggunakan salah satu ini. Kita pakai sisi saja. Kita tahu bahwa prisma itu memiliki alas dan tutup. Sisi alas dan tutup. Nah, sisi alas dan tutup ini akan membentuk sisi selimut prisma. Ya. Jadi kita bisa kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, ada tiga sisi yang membentuk selimut. Berarti otomatis kita bisa mengetahui bahwa prisma ini adalah prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Jadi cara cepatnya mudah sekali. Kita tinggal lihat berapa banyak sisi yang diketahui, kita kurangi 2, maka itulah nama prismanya. Kalau itu misalnya ada 6 sisi yang diketahui, maka itu adalah tinggal kita kurangi 2 saja, maka dia adalah prisma segi 4. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Gambar di samping atau di bawah ini adalah mainan anak-anak yang berbentuk balok, tersusun dari kubus-kubus satuan yang kongruen. Kongruen itu adalah sama, kubus-kubus yang sama besarnya. Ya. Jika seluruh permukaan balok tersebut dicat, banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada satu sisi saja. Berarti kubus mempunyai 6 sisi, tapi yang terkena cat hanya satu sisi pada gambar ini. Kita bisa lihat. Yang pertama adalah yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus yang ada di tengah ini yang hanya terkena cat di bagian atas saja, satu sisi saja. Dan otomatis kalau bagian atas 8, maka yang terkena cat di bagian bawah pun juga sama, 8. Nah, sehingga
Yang terkena satu sisi saja, kubus yang terkena satu sisi saja bagian atas dan bawah, kita tinggal kalikan 2. 8 dikalikan 2 yaitu ada 16 kubus. Kemudian kita lihat selanjutnya di bagian samping. Di bagian samping juga ada 2 kubus yang hanya terkena satu sisi saja, hanya terkena cat pada satu sisi saja. Karena samping atau kanan dan kiri ada 2, maka kita kalikan 2. Maka ada 4 kubus yang terkena cat pada satu sisi saja di bagian kanan dan kiri. Tinggal 2 sisi lagi, yaitu sisi depan dan belakang. Sisi depan dan belakang kita bisa lihat ada 4 kubus yang hanya terkena cat pada satu sisi saja. 1, 2, 3, 4. Karena depan dan belakang sama, maka bisa kita kalikan 2. 4 kali 2 yaitu 8 yang terkena cat pada satu sisi saja. Dari sini kita bisa total banyak kubus yang terkena cat pada satu sisi saja, kita tinggal jumlahkan. 16 ditambah 4 ditambah 8 yaitu ada 28 kubus. Soal ke-8. Limas dengan alas persegi, nah kita garis bawahi dulu, alas persegi. Bukan persegi panjang, tapi persegi. Mempunyai tinggi 8 cm, ini tinggi limas berarti ya. Mempunyai tinggi 8 cm dan keliling alas, keliling alas berarti keliling persegi 60 cm. Volume limas tersebut adalah, kita gambar dulu. Kita lihat berarti alasnya berbentuk persegi, otomatis karena alas persegi semua sisinya sama, maka sisi persegi yang bawah ini kita bisa hitung dari keliling alasnya. Keliling alasnya 60 cm, tinggal kita bagi 4. 60 bagi 4, 15, 15, 15, dan 15. Ketemu sisinya. Dan tinggi limas, yaitu OT, kalau di gambar ini, adalah 8 cm. Dari sini kita bisa cari tahu, bisa menghitung volume limas. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Kita masukkan angkanya, sepertiga dikalikan 15 kali 15 itu adalah luas alas, yaitu sisi kali sisi. 15 kali 15 dikalikan 8 cm. Ketemu volumenya adalah 600 cm3. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang ke-9. Perbandingan volume tabung dan volume kerucut pada gambar di bawah ini adalah kita bisa lihat di sini, kita amati dulu di mana volume kerucut dan volume tabung, di mana jari-jari kerucut dan jari-jari tabung ini sama panjang. Begitu juga tinggi kerucut dan tinggi tabung sama tinggi. Kita bisa masukkan aja di sini langsung volume tabung dibanding volume kerucut. Karena yang ditanya adalah perbandingan volume tabung dibanding volume kerucut. Kita tinggal masukkan aja. Rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat T, atau luas alas kali tinggi kan, tabung juga prisma, di mana luas alasnya lingkaran yaitu PR kuadrat dikalikan tinggi, maka di sini adalah PRT. Dan volume kerucut adalah sepertiga PR pangkat 2 T. Pi sepertiga PR pangkat 2 T. Nah, di sini kita lihat ada kesamaan yang bisa mempermudah kita dalam menghitung, yaitu ini dan ini. Sama-sama memiliki PR kuadrat T. Kita bisa coret sehingga perbandingannya menjadi seperti ini. PR kuadrat T-nya kita coret menjadi 1 dibanding 1/3. 1 dibanding 1/3 kita bisa hitung sama seperti 1 dibagi 1/3, yaitu 1 dikali 3/1, sehingga ketemu 3/1, maka perbandingannya adalah 3/1. Volume tabung dan volume kerucut perbandingannya adalah 3/1. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Sebuah botol parfum berbentuk tabung dengan diameter 3,6 cm dan tinggi 14 cm. Jika setiap kali disemprotkan, parfum yang keluar volumenya 1,44 cm3. Jadi setiap kali semprot, volume yang keluar
adalah 1,44. Maka parfum akan habis setelah disemprotkan sebanyak berapa kali? Itu yang ditanyakan. Maka langkah pertama untuk menghitung ini adalah kita harus cari dulu volume dari tabung tersebut berapa. Ya. Volume tabung adalah PR kuadrat T. Nah, kita masukkan. Kita bisa menggunakan 22/7 untuk pi-nya. Ya, kita bisa menggunakan 22/7 untuk pi-nya. Kenapa kok bukan 3,14? Kan diameternya 3,6. Tapi kita bisa lihat di sini tingginya adalah 14. 14 sangat mudah untuk dibagi 7. Kita bisa coret. Seperti ini. Sehingga ini menjadi 2. Kita bisa hitung sama-sama. Ketemu volume tabungnya adalah 570,24. Nah, dari sini isi dari parfum tersebut sama halnya adalah 570,24 cm kubik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kali parfum tersebut akan habis disemprotkan? Ya, tinggal kita bagi saja. Ya, dengan sekali semprot itu 1,44, berarti 570,24 dibagi 1,44, maka ketemu hasilnya adalah 396 kali semprot. Kita ke soal selanjutnya. Luas belahan bola pada gambar di bawah ini adalah sebuah bola penuh ya, bola pejal. Setengah bola pejal. Untuk mencari luas permukaan dari bola, kita tahu rumus luas permukaan adalah 4 PR kuadrat. Nah, karena ini setengah bola, maka luas permukaannya adalah tinggal kita kalikan setengah. Tapi jangan lupa, karena ini bola pejal, maka yang ini bagian potongannya atau bagian belahannya ini juga harus dihitung luasnya. Sehingga luas belahan bola ini adalah setengah luas permukaan bola, yaitu yang ini, ditambah luas sisi potongan bola atau luas sisi belahan bola ini. Kita bisa masukkan setengah kali 4 PR kuadrat, yaitu untuk luas permukaannya, ditambah PR kuadrat untuk potongan bolanya, bagian potongan bolanya. Kita masukkan, kita hitung pi-nya dibiarkan saja. Ya. Jadi pi-nya tidak usah kita hitung, kita biarkan itu tetap menjadi pi. Kita hitung aja setengah kali 4 kali pi kali R-nya, kita masukkan angkanya karena ini diameternya 20, maka R-nya adalah 10. R kuadrat yaitu 10 kuadrat. Ditambah pi 10 kuadrat. Pi-nya dibiarkan saja. Ketemu setengah kali 4 kali pi kali 10 kuadrat yaitu 100. Berarti 2 kali 100, 200 pi ditambah 100 pi. Maka luas belahan bola ini adalah 300 pi cm persegi. Kalau dipilihannya adalah pi-nya tidak perlu dihitung. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui volume sebuah bola adalah 972 pi. Nah, kalau kita lihat di sini, pi-nya tidak dihitung. Nanti kita bisa tetap menulis pi-nya. 972 pi cm kubik. Luas permukaan bola tersebut adalah, nanti kita bisa tulis volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Itu hasilnya adalah 972 pi, maka karena sama-sama punya pi, bisa kita coret pi-nya. Sehingga kita bisa menuliskan 4/3 R pangkat 3 sama dengan 972. 3-nya kita pindah menjadi perkalian, 4-nya kita pindah menjadi pembagi. Seperti ini. Berarti R pangkat 3 sama dengan 972 dikali 3/4. Hingga R pangkat 3 sama dengan 729. Untuk mencari R berarti tinggal kita akar pangkat 3 dari 729 yaitu 9 cm jari-jarinya. Jari-jari sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari luas permukaan dari bola. Luas permukaan dari bola adalah 4 pi R kuadrat. Kita tinggal masukkan, pi-nya tidak perlu dihitung, berarti 4 kali pi kali 9 kuadrat. R-nya kan sudah ketemu 9 kuadrat.
luas permukaan bola menjadi 4 kali pi kali 9 kuadrat adalah 81, maka luas permukaan bola adalah 324 pi cm per segi. Soal selanjutnya. Nilai luas permukaan sebuah kubus sama dengan volume kubus tersebut. Jadi luas permukaan kubus, ada sebuah kubus, luas permukaan dan volumenya sama hasilnya. Maka volume kubus tersebut adalah, tinggal kita cari aja. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, luas permukaan kubus sama dengan volume kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2, sedangkan volume kubus adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Ya, kita bisa pindah S pangkat 2-nya ke sebelah sini. S pangkat 3 dibagi S pangkat 2 menjadi S. Ya, sama, pangkatnya tinggal dikurangi aja. Ya. Sehingga ketemu sisinya adalah, atau rusuk dari kubus adalah 6 cm. Rusuk kubus ketemu, maka kita bisa mencari volume kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3, maka 6 pangkat 3 adalah 216 cm kubik. Soal ke-14. Diketahui limas dengan alas persegi. Sekali lagi, limasnya alas persegi. Memiliki keliling alas 40, dan tinggi limas adalah 12 cm. Maka luas permukaan limas adalah, nah ditanya sekarang, kalau tadi di soal sebelumnya adalah volume, sekarang yang ditanya adalah luas permukaan. Kita gambar dulu. Karena kelilingnya persegi, maka sangat mudah untuk mencari sisinya atau rusuk alasnya. Dengan menggunakan keliling alas 40, berarti tinggal kita bagi 4. Jadi 10-10. Dan tinggi limasnya adalah 12. Dari sini, untuk mencari luas permukaan, berarti luas semua sisinya harus dihitung. Sisi yang pertama, luas alas berbentuk persegi, ya gampang. S pangkat 2, yaitu 10 kali 10. Atau 10 pangkat 2, yaitu 100 cm persegi. Nah, tinggal kita cari sisi selimut limas. Karena alasnya persegi, maka segitiga-segitiga yang membentuk selimut limas pasti besarnya sama. Ya, karena alasnya berbentuk persegi. Maka, untuk mencari luasnya, kita perlu tahu tinggi segitiga terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari tinggi segitiga? Kita bisa tarik garis bantu yang sejajar dengan rusuk alas. Ya, kalau rusuk alasnya 10, maka kita tarik garis bantu setengahnya ini, yaitu 5. Ya. 5 yang sisi tegaknya tinggi dari 5 sini 12, ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Sehingga tinggi segitiga adalah akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Akar dari 5 pangkat 2 tadi adalah 25, ditambah 144, maka tinggi segitiga adalah akar dari 169, yaitu 13 cm. Tinggi segitiga sudah ketemu, berarti kita bisa mencari luas selimut dari limas, yaitu 4 kali luas segitiga. Kenapa 4? Karena ada 4 sisi yang sama, yang membentuk selimut limas. Tinggal kita kalikan. Kita masukkan rumusnya, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah 10, tingginya tadi adalah 13. Tinggal kita masukkan, karena ada 4, kita kalikan 4. 4 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. 4 kali setengah kali 10 kali 13. Yaitu 260 cm persegi. Luas alas ketemu, luas selimut limas ketemu, maka kita bisa mencari luas permukaannya dengan menjumlahkan keduanya. 100 ditambah 260, maka luas permukaannya adalah 360 cm persegi. Soal ke-15. Luas permukaan bangun di bawah ini adalah, kalau kita lihat di sini, ada tabung dan setengah bola. Permukaannya adalah alas, selimut, dan selimut bola. Kita cari yang pertama adalah luas alas tabung, yaitu PR kuadrat. PR kuadrat, di mana R-nya adalah 7 setengah dari 14. Maka kita masukkan 22/7 dikali 7 pangkat 2.
Hasilnya adalah 154. Sehingga luas alas tabung adalah 154 cm persegi. Kita cari luas selanjutnya yaitu selimutnya. Selimutnya adalah keliling alas kali tinggi. Di mana keliling alasnya berbentuk lingkaran, keliling lingkaran adalah pi D atau 22/7 dikalikan diameter. Diameternya dalam hal ini adalah 14 dikalikan tingginya 10. Pi dt. Sehingga luas selimut tabung adalah 22/7 dikalikan 14 dikalikan 10. Isinya adalah 440 selimut tabung. Selanjutnya kita tinggal mencari luas permukaan dari bola setengahnya. Ya, setengah 4 PR kuadrat. Karena kita hanya hitung bagian luarnya aja. Luas setengah bola berarti kita tinggal masukkan setengah kali 4 kali 22/7 kali 7 kuadrat. Yaitu 308. Luas alas tabung ditemukan, luas selimut tabung ditemukan, luas setengah bola ditemukan. Tinggal kita total sehingga ketemu luas permukaannya adalah 902. Mudah bukan? Soal selanjutnya adalah sebuah kolam renang dirancang seperti gambar di bawah ini. Hitunglah volume air di dalam kolam. Langkah pertama kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan garis bantu seperti ini. Kita potong menjadi 2 bagian. Yang pertama balok, yang kedua adalah sebuah prisma trapesium kalau kita lihat. Sebuah prisma trapesium. Kita cari dulu yang balok. Ya, karena kita sudah menggunakan garis bantu, maka atas ini adalah pasti 3 meter, sebelah samping ini adalah 4 meter. Sama seperti ini, 4 meter. Kita bisa cari langsung volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, 3 kali 1,5 kali 4. 3 kali 4 kali 1,5. Ketemu hasilnya adalah 18 meter kubik. Tinggal kita mencari bagian dari trapesium ini. Trapesium sisi sejajarnya yaitu sudah pasti ini, ya. 1,5 dan 4,5. Ya, tapi yang belum kita tahu adalah panjang yang merah ini. Garis bantu ini sebagai tinggi dari trapesiumnya. Kita belum tahu. Gimana cara mencarinya? Kita cari garis bantu yang sama. Sehingga kalau di sini 1,5, maka di sini 3. 5, 3. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari tinggi trapesium ini. Karena 5, maka tingginya adalah pasti 4 meter. Sehingga kita bisa menghitung di sini langsung untuk volume prisma trapesium. Luas alas trapesium dikalikan tinggi prisma. Luas alasnya berarti setengah kali A plus B kalikan tinggi trapesium dan dikalikan tinggi prisma. A plus B-nya adalah 1,5 dan 4,5 dan tinggi trapesiumnya 4. Tinggi prismanya juga 4. Kebetulan sama. Hingga ketemu hasil volume prismanya adalah 48 meter kubik. Sehingga ini ada kesalahan. Salah satuan ya. Sehingga volume untuk apa namanya? Volume total kita tinggal jumlahkan 18 meter kubik. 18 meter kubik ditambah 48 meter kubik. Hasilnya adalah 66 meter kubik. 66 meter kubik. Selanjutnya, soal selanjutnya. Sebuah nasi tumpeng setinggi 24 cm. Nasi tumpeng tentu saja itu adalah bentuknya kerucut. Berdiameter 20 cm. Dipotong bagian atas saat ulang tahun setinggi 4 cm dan diameternya 6 cm. Berapa volume tumpeng yang tersisa? Berarti kalau kita eh, buat, adalah mungkin seperti ini. Seperti ini.
Kalau kita buat bentuk tumpengnya adalah yang sudah terpotong adalah seperti ini, di mana yang bawah diameternya adalah 20, sehingga jari-jarinya adalah 10 cm. Dan yang bagian atas sudah dipotong, dan diameternya adalah 6, maka jari-jarinya adalah 3 cm. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah berapa volume tumpeng yang tersisa, berarti volume ini. Berarti langkah pertama kita cari volume tumpeng yang seutuhnya. Ya, kita bisa cari volume tumpeng yang seutuhnya. Yaitu sepertiga pi R kuadrat T, R-nya menggunakan yang 10, Pi-nya menggunakan 3,14, karena semuanya tidak bisa dibagi 7. Ya, pi R kuadrat T tingginya tadi adalah 24. Jadi sepertiga kali 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 24, yaitu 2512. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita mencari volume tumpeng yang terpotong. Ya, di mana tumpeng yang terpotong diameternya 6, tingginya 4. Kita bisa masukkan seperti ini. Saya hapus. Ya, diameternya tadi 6, jari-jarinya maka jari-jarinya adalah 3. Rumusnya sama karena bentuknya kerucut. Sepertiga PR kuadrat T, sepertiga kali 3,14 kali 3 pangkat 2. 3-nya ini diperoleh dari diameternya 6, maka jari-jarinya 3. Dan tinggi potongannya adalah 4 cm. Ketemu volumenya adalah 37,68. Sehingga kita bisa menghitung volume tumpeng yang tersisa, kita tinggal kurangkan aja. Volume tumpeng awal dikurangi potongan tumpeng. 2512 dikurangi 37,68, yaitu 2474,32 cm kubik volumenya. Soal selanjutnya. Perbandingan volume bangun ruang, bola, dan kerucut dengan diameter alas dan tinggi kerucut sama seperti diameter bola adalah, berarti kita bisa menulis seperti ini, volume bola dibanding volume kerucut. Volume bola adalah 4 pi R pangkat 3, sedangkan volume kerucut adalah sepertiga pi R pangkat 2 T. Kita lihat di sini petunjuknya, alas dan tinggi kerucut sama. Tinggi kerucut sama dengan, sama seperti diameter bola. Tinggi kerucut sama seperti diameter bola, maka T-nya bisa diganti juga dengan R, karena sama seperti diameter kan. Ya. Nah, dari sini kita bisa memasukkan 4/3 pi R pangkat 3. Ya. 4/3 pi R pangkat 3 dibanding 1/3 pi R pangkat 3. Ya, T-nya diganti R. Oh, ini ada kesalahan soal. Mohon maaf. Ini harusnya sama seperti, bentar ya. Sama seperti, ini jari-jari. Ini seharusnya jari-jari. Ini juga jari-jari. Nah, jadi soalnya seperti ini. Perbandingan volume bangun ruang, bola, dan kerucut dengan jari-jari alas dan tinggi kerucut sama seperti jari-jari. Jadi kita bisa nulis seperti ini. Ya, jari-jari bola sama, tingginya sama seperti jari-jari juga, maka sama-sama memiliki R pangkat 3. Kita bisa coret seperti ini. Maka perbandingannya yaitu 4/3 dibanding 1/3. Tiganya bisa kita coret. Hingga perbandingannya adalah 4/1. Ya, oke. Untuk selanjutnya adalah
Sebuah desa dihuni 4.000 penduduk yang membutuhkan 1.500 liter air per orang setiap harinya. Di desa tersebut terdapat tangki penampungan air dengan ukuran 20 meter kali 15 meter kali 6 meter. Untuk berapa harikah air dalam tangki itu digunakan? Ini tangki ya, bukan tangka ya. Nah, berarti kita bisa menulis diketahuinya penduduknya ada 4.000. Kebutuhan airnya 150 liter per hari. Karena ini liter itu sama seperti desimeter kubik. 150 desimeter kubik per hari. Nah, itu kebutuhan harinya setiap orang. Satu orang. Nah, kemudian penampung air ukurannya adalah 20 meter dikali 15 meter dikalikan 6 meter. Atau kalau di agar sama, kita samakan satuannya menjadi 200 desimeter dikalikan 1.500 desimeter. Ya, dikalikan 150 desimeter dikalikan 60 desimeter. Nah, ditanya berapa hari dalam tangki, berapa hari air dalam tangki itu bisa digunakan. Ya, sehingga jawabannya adalah yang pertama kita cari adalah kebutuhan air semua penduduk. Ya, karena kebutuhan 150 itu hanya satu orang, berarti tinggal kita cari kebutuhan air per hari 4.000 penduduk, tinggal kita kalikan, yaitu 4.000 dikali 150, yaitu 600.000 desimeter kubik atau 600.000 liter. Ya, kemudian kita bisa cari, langkah kedua adalah mencari volume air di penampungan. 200 desimeter dikalikan 150 desimeter dikalikan 60 desimeter, yaitu 1.800.000 desimeter kubik atau 1.800.000 liter. Nah, untuk mencari berapa harinya tinggal kita bagi saja. Ya, 1.800.000 dibagi 600.000 yaitu 3 hari. Nah, sekian pembahasan soal tentang bangun ruang. Silakan dipelajari dengan baik. Boleh diulang-ulang agar kalian bisa lebih paham dan mengerti. Tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau berusaha. Selamat belajar. God bless you.